Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kewajiban Jangka Pendek. Sebelum memulai presentasi kami, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Shelin Octavianoli, NPM 21140053. Rekan saya, Zahra Meshi Utami, NPM 21140044. Dan rekan saya satu lagi, Dea Syaharani, NPM 21140054. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah suatu pinjaman dana atau yang disebut sebagai kewajiban yang harus dibayar dan bersifat sebagai dana darurat. Selain itu, hutang ini juga memiliki jatuh tempo dalam kurun waktu dari 1 tahun. Ada jenis-jenis hutang jangka pendek. Yang pertama, hutang jangka pendek yang jumlahnya dapat diketahui. 2. Hutang jangka pendek yang utangnya belum dapat diketahui. Dan yang ketiga, hutang-hutang bersyarat. Hutang jangka pendek yang jumlahnya diketahui memiliki 2 poin, yaitu kewajiban untuk membayar sudah pasti. Jumlah yang dibayar sudah pasti. Contohnya, PT ABC membeli barang dagangan PT Adi secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Dan ada juga jenis-jenis utang jangka pendek yang jumlahnya diketahui. Yang pertama, utang dagang dan utang wesel. Yang kedua, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu. 3. Utang dividen. 4. Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. 5. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Dan yang terakhir, utang yang biaya yang masih akan dibayar. Setelah saya akan melanjutkan materi utang jangka pendek yang utangnya belum dapat ditaksir. Utang-utang yang sudah jelas harus dibayar tetapi pada tanggal neraca jumlahnya masih belum pasti, karena jumlahnya masih belum jelas. Tetapi kewajibannya sudah pasti. Maka pada tanggal neraca dilakukan perhitungan jumlah kewajiban dengan cara taksiran. Utang bersyarat. Utang-utang bersyarat merupakan utang-utang yang sampai pada tanggal neraca masih belum pasti. Apakah akan menjadi kewajiban atau tidak? Misalkan sengketa hukum. PT Omeji sedang menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan ABC karena pelanggaran hak cipta. Divisi Hukum PT Omeji memperkirakan perusahaannya akan kalah dan menderita kerugian sebesar 5 juta. Sehingga PT Omeji mencatat pengukuhan kerugian tersebut sebagai utang bersyarat dengan jurnal, hukum biayanya 5 juta, dan biaya yang harus dibayar 5 juta. Materi selanjutnya, contoh perhitungan jenis-jenis hutang jangka pendek. Pada hutang dagang, PT ABC menggunakan tahun kalender sebagai tahun bukunya. Pada tanggal 18 Mei 2018, perusahaan membeli barang dagang secara kredit sebesar 700.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N sama dengan 30. Maka PT ABC akan memperoleh 2% jika pelunasannya kurang dari 10 hari dengan batas waktu 30 hari. Jurnal pembelian ada 2 metode, yaitu metode neto dan metode bruto. Metode neto, pada perusahaan neto, perusahaan akan mendebitkan pembelian atau persediaan barang dagang sebesar 686.000 dan mengkreditkan hutang dagang sebesar 686.000. Pada metode bruto, perusahaan akan mendebitkan pembelian atau perusahaan barang dagang sebesar 700.000 dan mengkreditkan hutang dagang sebesar 700.000. Keterangan cara mendapatkan 686 yaitu dengan cara 2% dikali 700.000 sama dengan 14.000
700.000 dikurang sama 14.000, maka mendapatkan hasil 686.000. Jika pembayaran dilakukan dalam proses potongan, ada dua metode, neto dan bruto. Pada metode neto, perusahaan akan mendebitkan utang dagang sebesar 686.000 dan mengkreditkan kas sebesar 686.000. Pada metode bruto, perusahaan akan mendebitkan utang dagang sebesar 700.000, mengkreditkan potongan pembelian 14.000 dan mengkreditkan kas sebesar 686.000. Pada jika pembayaran dilakukan setelah masa potongan, ada dua metode, yaitu metode neto dan metode bruto. Perusahaan akan mendebitkan utang dagang sebesar 686.000 dan rugi potongan tunai tidak dimanfaatkan sebesar 14.000 dan mengkreditkan kas sebesar 700.000. Pada metode bruto, perusahaan akan mendebitkan utang dagang sebesar 700.000 dan mengkreditkan kas sebesar 700.000. Utang wasal. PT ABC membeli barang dagangnya langsung dari produsen dengan menyerahkan promes berjangka waktu 2 tahun sebagai pengakuan utangnya. Pada tanggal 2 Januari 2018, perusahaan membeli barang dagang dengan harga 500 juta. PT OMG kepada PT OMG diserahkan promes nominal sebesar 500 juta dengan bunga 15% dengan jangka waktu 2 tahun sebagai berikut. Bagan pengukuran nilai wasel. Di sini telah diketahui nilai nominal sebesar 500 juta. Kita akan menghitung yang pertama bunga tahun pertama, yaitu 15% dikali 500 juta, yaitu 75 juta. Karena di pertanyaan jangka waktunya dalam 2 tahun, maka kita akan hitung bunga tahun kedua, yaitu bunganya 15% dikali 500 juta ditambah 75 juta sama dengan 86.250. Nilai jatuh tempo promes dihitung dari nilai nominal ditambah bunga tahun pertama ditambah bunga tahun kedua, yaitu 661.250. Oke, kita lanjut pada jumlah transaksi. Pada tanggal 2 bulan 1 2018, perusahaan mendebitkan persediaan barang dagang sebesar 500 juta dan mengkreditkan utang wasel sebesar 500 juta. Dan pada akhir tahun pertama, perusahaan mendebitkan biaya bunga sebesar 75 juta dan mengkreditkan utang bunga sebesar 75 juta. Dan pada akhir tahun kedua, perusahaan mendebitkan biaya bunga sebesar 86.250 dan mengkreditkan utang bunga sebesar 86.250. Dan pada akhir tahun kedua juga udah lunas utangnya, maka perusahaan mendebitkan utang wasal sebesar 500 juta dan mendebitkan utang bunga sebesar 161.250 dan mengkreditkan kas sebesar 661.250. Oke, baiklah, sampai di sinilah materi kami. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau sebagainya, kami minta maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.